Sejak kelahirannya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah telah bergerak mengisi dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Di tengah segala dinamika kebangsaan, kami, para kader IMM, memilih jalan perjuangan. IMM adalah komunitas intelektual mahasiswa yang tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tapi juga lahir untuk persyarikatan, umat, dan bangsa. Kami tumbuh dari ruang yang mengimani nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pergolakan dan benturan pengalaman telah memahat jati diri demi mengabdi pada kehidupan kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan keagamaan melalui modal religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Inilah rumah kami, rumah ide, dan rumah perjuangan. Inilah IMM. Pertama kali saya mengikuti Darul Arkom Dasar, yang waktu itu membuka mata saya dalam diskusi malam-malam yang hangat dan renungan di bawah lilin, serta banyak kisah dan cerita bersama dengan kawan seperjuangan serta para senior yang membuka mata saya tentang arti gerakan mahasiswa dan juga nilai-nilai intelektualisme dalam mahasiswa. Kenangan yang paling berkesan ketika saya ber-IMM adalah pada saat saya pertama kali mengenal IMM, saya diajak terjun ke masyarakat untuk melakukan bakti sosial. Ketika saya terjun ke masyarakat merasa sangat terbantu, dan di situ masyarakat berharap kepada kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terus bisa turun langsung ke lapangan sehingga kebermanfaatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kalangan masyarakat sangat dirasakan. Di situ membuktikan bagaimana kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memberikan dampak sosial terhadap masyarakat. Sejauh ini ketika saya ber-IMM, kenangan yang paling terkesan tentunya di dalam momentum musyawarah. Mau nih ke musyawarah tingkat komisariat, tingkat cabang, tingkat daerah, maupun itu paling paripurnanya kita sebut daerah. Muktamar. Kehadiran IMM telah memahat jati diri, karakter, dan kompetensi kepemimpinan. Serupa besi yang ditempa kobaran api, kami terbentuk dari kobaran masalah. IMM membentuk karakter diri itu melalui jalan nilai, bukan sekedar keterampilan teknis. Tapi dari IMM saya belajar bahwa pemimpin itu bukan hanya soal memimpin, bukan hanya soal memimpin rapat atau memegang jabatan, tapi mampu menuntun nurani, jujur dalam prinsip, dan sabar dalam perjuangan. IMM itu mendidik kita untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga dewasa dalam bersikap dan berani berdiri tegak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keumatan. Nah, karena itu IMM bagi saya mengajarkan bahwa berjuang itu memang kadang-kadang sering sepi. Bahkan kadang disalahpahami tuh. Tapi justru disitulah maknanya. Kita tumbuh bukan karena semua mulus, tapi karena banyak luka yang justru melatih daya tahan dan keteguhan sikap kita. IMM mengajarkan saya bahwa perjuangan tidak selalu gemerlap, tapi seringkali sunyi, dan dari kesunyian itulah lahir karakter-karakter yang tahan uji. IMM di dalam kehidupan saya bukan hanya sekedar organisasi biasa, tetapi ini adalah rumah besar, rumah ideologis yang selama ini menempa saya secara mental, karakter, dan kepemimpinan. Di IMM saya diajarkan betul bagaimana menekankan, mengkristalisasi nilai-nilai intelektualitas, religiusitas, dan humanitas
Sehingga itu adalah basic fundamental value bagi seorang kader untuk menjadi seorang yang lebih aktif, lebih visioner ke depan. Yang saya ingat lagi, selain itu saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu ayah saya wafat ketika saya menjadi instruktur DAD. Bagi saya ini pukulan, tetapi ini juga menguatkan mental di saat saya bertugas sebagai seorang kader. Saya tidak bisa melihat ayah saya di saat-saat terakhir. Sama halnya dengan ibu saya pada saat itu. 2 tahun sebelum ayah saya meninggal, ibu saya operasi angkat rahim. Tetapi saat yang bersamaan, saya harus memberikan sambutan di acara IMM. Nah, ini benar-benar menguji mental seorang kader, dan nilai daripada itu dinamika organisasi, dinamika di dalamnya juga membentuk kepribadian dan jiwa-jiwa kepemimpinan seorang kader. Itu cukup berkesan dan membentuk kepribadian saya. Dev bukan sekedar tempat belajar, ia menjelma sebagai ruang tumbuh yang mempertemukan saya dengan berbagai macam kesempatan maupun peluang baru, seperti informasi-informasi beasiswa, student exchange, hingga akses terhadap forum-forum internasional yang sebelumnya sangat jauh dari jangkauan. Sebagai Mawati, saya memaknai ini upaya nyata untuk meneguhkan peran strategis perempuan dalam membangun peradaban. Bukan sekedar kursus, Just Manunggas Forum mempertegas keyakinan saya bahwa perempuan memiliki cita-cita, potensi, semangat juang, dan kapasitas yang layak untuk menempuh pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa akses terhadap pendidikan belum sepenuhnya merata hingga saat ini, terutama bagi setiap perempuan. Sehingga, selama proses yang saya jalani di Just Manunggas Forum, selalu saya yakini sebagai satu bagian dari perjuangan yang lebih besar, yakni menghadirkan representasi perempuan di kancah internasional. Pencapaian ini tidak untuk dirayakan secara pribadi, tetapi harus dibagikan, harus disebarluaskan, semua orang perlu tahu, agar setiap laki-laki dan perempuan menyadari mereka berhak bermimpi dan mewujudkan cita-citanya. Maka dari itu, berdayalah untuk diri sendiri. Women Dignity, Declare for Humanity. Kami bangga ber-IMM, dan kebanggaan kami itu serupa api yang akan terus berpijar, menyalakan idealisme, menerangi jalan perjuangan, membakar semangat untuk selalu mengabdi pada kemanusiaan. IMM dan Aceh memiliki kesamaan, yang mana seperti kata pepatah Aceh, yakni Udip Besari Mati Syahid, yang artinya hidup bersama atau mati syahid. Dari kata-kata inilah membangkitkan semangat saya untuk ber-IMM, yakni membela kebenaran dan keadilan bagi rakyat secara lillahi ta'ala. Dan dari kata-kata inilah semangat juang IMM yang saya miliki, yang insya Allah akan mengikat daerah dengan IMM. Ya, alasan utama untuk tetap bangga ber-IMM ini antara lain karena merupakan wadah untuk meningkatkan kapasitas diri saya sendiri dari segi intelektual, membentuk karakter dan melatih kemampuan public speaking. Itu yang saya dapatkan selama di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu. Selain itu juga IMM sendiri menghasilkan kompetensi, yaitu meningkatkan religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Selain itu, IMM berperan penting dalam melakukan advokasi masyarakat, baik bersama IMM itu sendiri dan bersama teman-teman CIPA yang lain bergabung untuk dapat mengadvokasi. Tentunya IMM juga mempunyai suatu anggaran dasar yang dapat menjadi pedoman di dalam gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya tetap dan akan terus bangga ber-IMM karena IMM bagi saya bukan sebagai sebuah organisasi saja, ya sebagai rumah pembinaan yang membina jiwa saya untuk terus berintelektual dengan betul, kemudian mengasah pola pikir, kemudian mengembangkan relasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Semangat kolektif dalam membangun peradaban Islam ini yang mencerahkan, membuat saya merasa terhormat berada di dalam organisasi IMM. Dengan semangat kolektif yang membangun peradaban Islam yang mencerahkan, saya merasa terhormat untuk terus dan bangga menjadi kader IMM bersama teman-teman
kader dakwah se-Indonesia untuk terus menjadikan Muhammadiyah sebagai rahmatan lil alamin, mencerahkan dan berkemajuan. Kami sadar masa depan tak datang dengan kemudahan, tetapi kami tahu di belakang setiap tantangan itu tercipta ruang untuk bertumbuh. Di ikatan inilah kami satukan harapan. Harapan saya untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke depan, tentu harapan besar saya adalah saya berharap kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang pertama harus jauh lebih baik dan organisasinya makin lama makin jauh juga lebih baik. Yang kedua, saya berharap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mampu melahirkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh regional yang ada di setiap daerah, setiap Indonesia seperti itu. Tentu juga di dalam harapan saya yang besar juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah makin bisa melebarkan sayapnya tidak hanya di kancah Indonesia tapi juga di kancah internasional seperti itu. Terus yang ketiga adalah harapan besar saya juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang hari ini membutuhkan sebuah perubahan seperti itu. Saya untuk IMM di masa yang akan datang, semoga bisa menjadi jauh lebih baik lagi dan terus berkembang, serta mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Kader-kader yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan semangat untuk membawa perubahan positif bagi sekitarnya. IMM akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya. Saya berharap IMM ini tetap eksis sampai kapanpun ya, tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kalau bahasa Minangnya itu dak lapuk de paneh, dak lakang de hujan. Nah, jadi ketika dak lapuk de paneh, dak lakang de hujan itu maksudnya artinya bahasa Indonesianya itu ketika dia kena hujan dia tidak lapuk gitu. Ketika dia kena panas tidak terbakar, dia tidak rusak dia. Nah, jadi ketika hujan panas pun dia tetap kokoh dan tetap ada sampai perkembangan zaman apapun. Nah, jadi saya berharap IMM ini tetap eksis dan tetap konsisten dalam gerakannya sebagai gerakan kemasyarakatan dan gerakan sosial ya, dan juga gerakan kebangsaan. Memasuki usia yang telah lebih dari setengah abad ini, semoga IMM semakin progresif dalam gerakan dan selalu relevan dalam menjawab tantangan kemajuan zaman. Semoga IMM tetap menjadi rahim bagi lahirnya kader-kader cendekiawan berpribadi, yaitu kader dengan karakter akademis yang kuat, menampilkan keteladanan intelektual, memiliki komitmen moralitas etik yang tinggi, serta berkhidmat kepada kepentingan umat, bangsa, persyarikatan, dan kemanusiaan. Selamat Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-61 tahun. Mari untuk sama-sama abulu sibata, aceras si tongka-tongka, parakate sikabace, kualia hitalana na tuangia. Terima kasih IMM dan segala kenangan baik yang kami dapatkan setiap peluh keringat. Terima kasih atas pelajaran yang tak ternilai dan segala pengalaman yang menempa kami. Sebuah perjalanan yang tak terlupakan. Saya bangga. Aku bangga. Aku bangga. Aku bangga. Aku bangga. Ber-IMM.